Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dan terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Haji Sumartini MM, dan Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Yeni Lestari, dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang cerah dan indah ini. Pertama-tama, tahukah kalian jumlah pengguna narkoba di Indonesia semakin hari semakin banyak? Nah, jumlah pengguna narkoba yang begitu besar menjadikan Indonesia sebagai surga bagi pengedar narkoba. Lebih mirisnya lagi, mayoritas pengguna narkoba pada saat ini ada dalam kalangan generasi muda. Waduh, kok bisa begitu ya teman-teman? Nah, ada pun beberapa alasan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah kondisi emosi mereka yang cenderung labil membuat mereka lebih mudah terjerumus ke dalam penggunaan narkoba. Yang kedua adalah pada jangkauan umur generasi muda, yaitu sekitar umur 12 hingga 30 tahun, mereka juga memiliki beban, ekspektasi, atau tuntutan yang tinggi dari berbagai sumber untuk masa depan mereka. Hal ini dapat membuat mereka stres besar dan memerlukan suatu pelarian. Tetapi, mengapa kita perlu berhati-hati dengan narkoba? Nah, untuk pengertian narkoba sendiri adalah narkoba adalah zat atau obat yang baik bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Narkoba sering juga dikenal sebagai pintu surga karena pemanfaatan dari zat-zat ini adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Hal ini tentunya mengakibatkan narkoba sering disalahgunakan. Akan tetapi, hal tersebut hanya sementara. Ingat itu, hanya sementara. Setelah itu, narkoba akan menyebabkan efek rasa tidak enak dan ketergantungan. Dan apabila kita gunakan di luar dosis, seperti digunakan secara berlebihan dan tidak teratur dan digunakan cukup lama, akan berakhir menyebabkan gangguan fisik, gangguan mental, dan gangguan kehidupan sosial kita hingga menyebabkan kematian. Waduh, serem dong kan teman-teman narkoba itu? Nah, menurut data BNN tahun 2017, ada 4 juta atau 2,18% penduduk Indonesia berusia dari 10 tahun hingga 58 tahun menjadi penyalahguna narkotika. Lalu, korban narkoba yang terjerumus pun juga memiliki berbagai cerita di balik ketergantungan mereka terhadap narkoba. Beberapa alasan yang sering kita temui adalah karena ajakan teman, karena stres, ingin menghindari realitas sebagai tempat pelarian, atau ingin tahu, atau karena mereka memiliki masalah dalam keluarga atau kehidupan privasi mereka. Dan tentunya banyak lagi cerita di balik ketergantungan para narkotika yang tidak dapat kita sebutkan. Alasan utama narkoba sangat berbahaya adalah sifat adiktifnya yang membuat pengguna ketagihan hingga memiliki ketergantungan. Hal ini bila diteruskan akan membawa dampak yang luas dan kompleks. Nah, beberapa contoh bahaya narkoba terhadap badan fisik kita adalah akan menyebabkan gangguan pada sistem saraf, pada jantung, pada pembuluh darah, pada kulit, dan pada paru-paru. Kita juga dapat merasakan sakit kepala, lalu mual dan muntah, suhu tubuh kita meningkat, pengecilan hati, hingga insomnia. Bagi para pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik, mereka dapat terkena penyakit ganas seperti penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Mereka juga dapat narkoba juga jika digunakan secara overdosis dapat menyebabkan kematian seperti yang tadi awal-awal saya katakan.
Contoh bahaya narkoba yang terhadap psikologis sang korban adalah sang korban akan lamban kerjanya dan ceroboh, sering juga tegang dan gelisah. Mereka juga akan menjadi lebih agresif dan ganas hingga brutal. Mereka juga sulit berkonsentrasi dan mereka juga merasa kesal dan tertekan. Mereka juga cenderung menyakiti diri hingga bisa bunuh diri. Nah, narkoba tidak hanya merugikan sang korban, tetapi juga orang-orang di sekeliling mereka. Contohnya adalah keluarga mereka, yaitu orang-orang terdekat mereka. Nama keluarga mereka akan ternodai dan dikucilkan oleh masyarakat. Belum lagi si korban yang menjadi beban karena meminta atau mencuri uang untuk membeli narkoba. Aduh, kasihan sekali kan keluarga mereka. Bagaimana kalau uangnya habis, ya kan? Lalu ada dampak juga kepada lingkungan masyarakat, yaitu adalah kualitas hidup masyarakat menjadi terganggu dan meningkatnya kekerasan dan kriminalitas di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui banyak program. Teman-teman juga pasti sudah tahu dan sering dengar berbagai program pencegahan narkoba ini. Biasanya pengedar maupun pemakai narkoba juga telah paham betul program pencegahan narkoba ini yang menyebabkan mereka mampu mengantisipasi sebaik mungkin dengan menggunakan berbagai cara yang telah mereka kuasai. Namun, kita juga harus ingat, sifat narkoba itu menuntut dosis yang setiap harinya meningkat dan narkoba juga bersifat adiktif. Nah, maka seaman-aman yang mereka menutup-nutupinya pasti akan terkuak juga, atau kematian punlah yang menjemput mereka terlebih dahulu. Nah, untuk itu sebagai generasi muda Indonesia yang maju, janganlah pernah kita sekalipun berani mencoba narkoba. Sekalipun mencoba, maka hilang pada saat itu juga masa depan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan adanya kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.